bosku semuanya, kali ini kita mau bahas PC gaming yang harganya itu total kalau dirakit hanya menghabiskan di angka 4 jutaan aja. PC ini namanya adalah PC Rofakumi Lite dengan prosesor Ryzen 5 versi 4600K. Dan untuk detailnya, cek dulu pirolnya kawan. Oke, check it out. Oke bro, sebenarnya kita itu udah pernah ngebahas tipe Rofakumi yang kayak gini, tapi dengan spek yang beda. Yang pertama kita ngebahas di seri 8600 ke prosesornya, lalu dilanjut sama prosesor yang pakai 4500 yang digabungkan sama VGA GTX 1650. Nah sekarang kita ngebahas di versi yang paling murah untuk tipe Rofakumi karena menggunakan prosesor 4600K yang notabene prosesor ini dia sudah memiliki GPU. Jadi harganya bisa ditekan hingga di under 5 jutaan, tentunya juga dengan komponen-komponen yang bagus di harga under 5 jutaan. Mungkin highlight speknya teman-teman bisa spill yang kayak gini. Ini kan selain pakai prosesor 4600K, dia pakai 8GB 4, lalu untuk penyimpanannya 256 M.2 NVMe dan juga motherboardnya pakai B450 serta ditunjang oleh power supply dengan kapasitas 500 watt yang sertifikasinya itu 80+ serta di casingnya itu pakai aerocool yang modelnya kayak gini bro. Dan yang jelas untuk project PC Rofa ini dia itu hasil kerjasama antara AMD dan juga toko IT shop yang bertujuan untuk memudahkan dan memberikan keuntungan yang lebih buat para pembelinya. Karena gini, umumnya kalau kita beli PC rakitan biasanya dalam beberapa tahun itu pasti ada part yang ingin kita upgrade karena kita merasa PC yang kita pakai, wah ini performanya agak kurang, misalkan nambah memori, nambah VGA dan juga part-part yang lain. Lah si AMD kerjasama sama IT shop dia memberikan opsi trade-in bro untuk penggantian prosesor hingga 2 tahun ke depan. Kemudian misalkan kalian tanya, ini kenapa kok nggak pakai Intel aja bang ya si Rofakumi ini? Mungkin proyeknya nanti ada, tapi yang jelas si Rofakumi ini kenapa kok dia pilih AMD dulu adalah karena soket AMD ini dia lebih jangka panjang dibandingkan soket punya si Intel. Nah kalau kita lihat dari jalannya, mungkin teman-teman bisa lihat informasi soket dari motherboard dan juga prosesor dari masing-masing vendor. Ini kayak Intel, yang ini satu AMD. Dan seperti yang kalian tahu bahwa si soketnya AMD itu kan mulai dari AM3, AM4 dan juga AM5 hingga tahun 2024 sekarang. Nah itu sangat berbeda sekali bro kalau kalian melihat punyanya si Intel yang punya 6 buah varian mulai pertama dia buat hingga sekarang. Jadi kalau untuk opsi upgrade-nya ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan si Intel. Terus kalau kita ngomongin soal part-part yang digunakan oleh si IT shop dalam membuild PC ini, dia ini menggunakan komponen yang maksimal di harga seperti ini. Contohnya, pertama mungkin saya lihat motherboardnya dulu bro. Ini motherboard dia kan punya ASRock, tipenya adalah B450M HDV yang memiliki penyimpanan opsinya ada 3 bro. Kalian bisa menggunakan pertama itu M.2 NVMe yang bawaan seperti ini, terus bisa juga pakai HD SATA, bisa juga pakai SSD SATA. Cuman memang karena harganya itu under 5 juta, jadi motherboardnya cuma punya satu buah soket M.2 NVMe. Lalu memorinya ini juga pakai part yang bagus bro. Dia pakai punya Kingston Fury yang bis. Dia ini no RGB, terus dual channel seperti ini. Jadi kalau kalian merasa kurang dengan 8GB, nanti juga masih bisa di-upgrade. Nah, kalau mungkin minusnya menurut saya adalah ini performanya kurang maksimal bro, karena hanya menggunakan fan prosesor bawaan dari AMD-nya doang. Misalkan teman-teman mau menggunakan prosesor dari pihak kedua, entah punya Deepcool, Secotep, ataupun pakai ID Cooling dan lain-lain, yang harganya itu mungkin antara kisaran 300 ribuan sampai 500.000, ini nantinya akan membuat performanya semakin meningkat. Terus ini kalau kita lihat dari penunjang konsumsi daya, ini juga pakai dari brandnya bagus bro. Punya aerocool dengan kapasitas 500 watt dan sertifikasi 80+. Cuman sayangnya ini dia di casingnya ini tidak punya PSU cover bro. Jadi semacam kalau kita lihat bagian bawah ini agak kobong, tapi enaknya untuk casing punya aerocool hexform ini dia sudah memiliki tempered glass dan juga bawaan 3 buah fan RGB, 2 depan dan 1 belakang. Oh iya, ini satu lagi bro yang hampir lupa saya infokan bahwa untuk motherboard B450M HDV punya ASRock ini dia kan tidak punya colokan ARGB. Ya memang kalau kita lihat dari harganya ini harga cuma 11 ribuan, ini terasa wajar, tapi kalau kita melihat dari opsi upgrade-nya ini cukup menarik bro, karena untuk soket AM4 ini masih bisa kita upgrade ke versi Ryzen 5000 series. Lalu kalau kita lihat secara performanya dari beberapa pengetesan gaming entah FPS ataupun cari game petualangan, langsung aja disimak. Seperti ini angka yang akan kalian dapatkan ketika menggunakan PC yang harganya di angka 4 jutaan ini kawan.
Jadi gini bro ya, setelah kalian melihat data dari lulusan benchmark tadi, mestinya itu bisa sudah mencerminkan kira-kira kalau pakai PC ini buat gaming shock enggak, untuk kebutuhan kalian ngedesain contohnya buat Adobe Premiere enak enggak, atau Photoshop enak enggak. Jawabannya ini cukupan bro, enak banget enggak, karena kalian sebenarnya butuh juga penyesuaian, contohnya dari settingan BIOS. Ini kan kalau kalian pakai settingan standar semuanya bawaan dari pabrik itu agak kurang maksimal, jadi perlu sedikit sentuhan. Misalkan teman-teman nyeting di settingan BIOS-nya PBO atau Precision Burst of Rate-nya itu kalian enable, dan juga ada beberapa settingan fan kalian maksimalkan, itu akan merubah untuk hasil dari pengetesan yang sudah saya contohkan tadi. Karena dari pengetesan sebelumnya yang belum kita otak-atik itu dia kecil, contohnya FPS-nya pada permainan gaming Valorant dengan settingan low tentunya dia itu hanya mendapatkan di 80 sampai 90 fps, tapi setelah kita setting PBO-nya on atau enable dan juga untuk fan profile-nya menjadi full speed, dia bisa meningkat di angka 100 fps lebih. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa meskipun motherboardnya ini under 1 juta dan harga total PC-nya nggak sampai 5 juta, ini sudah cukup menyenangkan untuk kebutuhan gaming terutama FPS. Dan misalkan teman-teman kebutuhannya untuk ngedesain Photoshop, Corel, ataupun kalian ngedit video, ini sudah cukupan bro. Tapi ya perlu dimaksimalkan, misalkan memang kebutuhan teman-teman itu setiap harinya kalian buat ngedit video, minimal nambahinlah VGA nantinya pakai GTX 1650 dari brand apa aja, itu akan membuat performanya akan lebih maksimal. Nah mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa kita simpulkan. Semoga PC yang dibajak di harga 4 jutaan ini bisa menginspirasi teman-teman kalau mau cari PC gaming yang budgetnya affordable. Baik kawan, cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.